واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم الوكيل ونعم المولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى سيدنا محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فيا أيها الإخوان المسلمون رحمكم الله، أوصي نفسي أولا وأفضلا وأوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, ulun berwasiat kepada diri ulun pribadi khususnya, dan berwasiat kepada seluruh kaum muslimin pada umumnya. Mari senantiasa kita tingkatkan mutu dan kualitas takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih di akhir zaman sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ala inna min asyratis sa'ah an turfa'al ashrar wa tud'al akhyar." Yang artinya, ketahuilah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah orang-orang jahat dan kejam diangkat menjadi pemimpin, sedangkan orang-orang pilihan dihinakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam perintah salat berjamaah banyak ibrah atau pelajaran tentang kepemimpinan yang bisa diambil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seorang imam itu dipilih yang paling baik bacaannya, paling paham terhadap sunnah Nabi, paling dahulu masuk Islam, dan paling tua usianya. Jika itu merupakan standar dalam imamatus sughra atau kepemimpinan berskala kecil, lalu bagaimana dengan imamatul uzma atau kepemimpinan berskala besar? Lihatlah bagaimana seorang imam itu harus paling baik akhlak dan ilmunya, paling tua dalam arti secara psikologis dan spiritualnya,
dan paling dahulu dalam kebajikan. Dalam sholat, imam harus merapikan barisan jamaah, yang berarti seorang pemimpin harus punya kemampuan untuk menata masyarakatnya. Imam harus ditaati makmum, tidak boleh menyamai apalagi mendahului imam. Meski demikian, imam juga harus tahu diri, tidak boleh lama berdiri dalam sholatnya hingga memberatkan makmum yang mengikutinya. Jika imam salah, maka makmum harus menegurnya, tentu saja dengan cara sopan, bukan dengan kalimat yang kasar. Hal lain yang juga sangat penting diperhatikan oleh imam adalah bahwa orang-orang di saf pertama, yaitu jamaah yang ada di belakangnya, adalah mereka yang punya kapasitas mirip dengan imam. Di mana bila suatu saat imam uzur atau batal, merekalah yang paling pantas menggantikannya. Dalam konteks kepemimpinan masyarakat, maka seorang pemimpin harus memilih orang-orang terdekat yang punya kapasitas layak, baik ilmu, akhlak, usia, dan kontribusi yang jelas. Demikianlah gambaran sederhana tentang kepemimpinan dalam Islam yang bisa diambil dari konsep sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW mengabarkan akan datangnya suatu zaman yang umat manusia justru menyingkirkan manusia-manusia soleh dan memilih para penjahat dan para perusak agama sebagai pemimpin mereka. Siapapun tahu bahwa para pemangku jabatan dan kekuasaan itu lebih didominasi oleh orang-orang yang gila dengan jabatan dan kedudukan, pemburu popularitas dan kekuasaan. Kita tidak melihat tanda-tanda kesalehan yang nyata, baik secara individual apalagi sosial. Jika pun terlihat, maka fenomena yang sesungguhnya adalah upaya pencitraan yang penuh dengan manipulasi dan rekayasa. Tentu saja kita tidak mengabaikan adanya segelintir dari mereka yang boleh jadi hatinya masih bersih, ikhlas bekerja, dan punya niat untuk memperbaiki umat. Namun lihatlah fakta yang terjadi. Jumlah orang-orang yang baik itu tidak sebanding dengan para penguasa yang rusak moral dan iradahnya. Ketika ada di antara mereka hendak menegakkan keadilan dan perbaikan moral, maka para penjegalnya adalah kelompok mayoritas yang tidak rela kesenangan mereka dirampas. Karena negeri ini menggunakan sistem demokrasi yang berpihak kepada suara terbanyak, maka suara kebenaran itu terdengar lirik, bahkan nyaris tak berdampak. Melihat fenomena pemilu dan pilpres di negeri ini, nampaknya fenomena semakin menguatkan kebenaran nubuat tersebut. Lihatlah orang-orang yang terpilih sebagai anggota legislatif maupun eksekutif, mereka didominasi oleh para kapitalis berkantong tebal yang memiliki kekuasaan untuk kemudian mereka jadikan sebagai tambang emas untuk mengeruk kekayaan. Tidak heran jika pasca terpilihnya bukan kemudian berbenah memperbaiki kehidupan rakyat, namun segera menjalankan mesin kekuasaannya untuk mendulang rupiah, untuk menebus mahalnya harga demokrasi yang terlanjur dibelinya dengan cara hutang. Dr. Ahmad Al-Mubayyad menjelaskan bahwa fenomena terpilihnya para penjahat dan tersingkirnya orang-orang soleh menggambarkan bahwa kondisi masyarakat saat itu memang sudah rusak dan parah.
kerusakan masyarakat secara moral dan spiritual, membuat mereka juga menolak jika orang-orang baik yang memimpin mereka, sebab masyarakat yang telah rusak juga sangat keberatan jika berbagai kesenangan dan syahwat yang selama ini telah menjadi kebiasaan mereka tiba-tiba dihapuskan. Lalu apa yang dapat kita perbuat? Berat sekali fitnah yang harus dihadapi oleh kaum muslimin di akhir zaman, terutama bila sudah berhadapan dengan kekuasaan yang berada di tangan orang-orang yang zalim. Fenomena rakyat dan pemimpin yang zalim adalah lingkaran setan yang terus berputar tanpa diketahui jalan untuk memutusnya. Sebuah saling ketergantungan mungkin tidak banyak yang dapat kita lakukan. Sebagai penutup khutbah kali ini, mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wasiat untuk kita sebagai umatnya. La ya'tiyanna 'alaikum umara'u yuqarribuna syiraran nas wa yu'akhiruna as-salata 'an mawaqitiha. ومن أدرك ذلك منه ولا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا, yang artinya benar-benar akan datang kepada kalian wahai umatku, kata Rasulullah, yaitu suatu zaman yang para penguasanya menjadikan orang-orang jahat sebagai orang-orang kepercayaan mereka, dan mereka menunda-nunda pelaksanaan sholat di awal waktunya. Barang siapa mendapati masa mereka, janganlah sekali-kali kalian menjadi seorang penasehat, menjadi polisi, menjadi penarik pajak, atau menjadi bendahara bagi mereka. Ya, menghindar sekuat mungkin untuk tidak berdekat-dekatan dengan mereka adalah solusi yang harus ditempuh oleh setiap muslim. Setidaknya cara itu sedikit meringankan fitnah yang menimpanya. Wallahu a'lamu bishawab. Demikianlah khutbah pada pertemuan Jumat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan menyelamatkan kita dari berbagai fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah salli wa sallim wa zid wa